Ya, tujuan dari perkuliahan matematika bisnis ini adalah mahasiswa itu diharapkan punya pemahaman ya atau memahami konsep-konsep dari matematika dalam penerapannya pada masalah ekonomi dan bisnis. Kompetensinya adalah mampu menyelesaikan persoalan matematika, persoalan ekonomi dan bisnis. Nah, di sini ada sumber-sumber ya, buku-buku yang bisa kalian pelajari, misalnya atau kalian misalkan boleh misalkan beli atau misalkan kalian juga bisa searching ya, mencari e-booknya untuk bahan bacaannya. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas perihal himpunan. Ada yang sudah tahu himpunan itu apa? Atau mungkin sejak SMP kita juga sudah kenal ya, belajar tentang himpunan. Ada yang masih ingat? Sudah lupa ya? Ya, jadi biar kita ingat kembali himpunan. Pengertian dari himpunan ini adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi himpunan ini dilambangkan dengan huruf-huruf kapital. Ya, misalkan A besar, B besar, C besar, D besar, Z besar ya. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Di sini yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas. Mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan dari anggota himpunan itu. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti A sama dengan kurung kurawal 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya. Jadi selalu dia di dalam kurung kurawal. Ada operasi himpunan. Ya, ada gabungan, ada irisan, ada selisih notasi, dan ada pelengkap atau komplement. Nah, untuk gabungan atau union, ini notasinya tuh seperti huruf U ya, seperti ini. Kalau irisan atau intersection, notasinya seperti ini. Dia seperti terbalik ya, tapi agak besar. Lalu ada selisih notasi, itu dengan tanda strip. Lalu ada pelengkap atau komplement. Contohnya misalkan komplement himpunan A ya, berarti ditulisnya adalah himpunan titik A seperti kuadrat gitu ya, komplement tandanya. Beberapa notasi himpunan ya. Di sini ada simbol seperti huruf E ya, cuman dia melengkung seperti ini. A berarti anggota himpunan A besar ya. Jadi A kecil adalah anggota himpunan A ya. Kalau dia ada notasi seperti ini, dia berarti menyatakan anggota. Tapi kalau seandainya nanti yang muncul simbolnya ini ada coretannya nih, dicoret, berarti A bukan anggota himpunan A besar ya. A kecil bukan anggota dari himpunan A besar ya. Simbol anggota yang ini bukan yang anggota yang dicoret. Lalu ada juga notasi untuk himpunan kosong. Himpunan kosong ini notasinya itu lingkaran lalu dicoret ya. Itu notasi untuk himpunan kosong. Atau kurung kurawal ya. Di sini tidak ada isinya ya. Itu berarti himpunan kosong. Lalu ada penyajian himpunan. Ada dua macam cara.
Di sini ada cara daftar atau enumerasi, ya. Contohnya, himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mendaftarkan anggotanya. Ada juga dengan cara kaidah, ya, seperti ini. Tulisnya. Dibacanya, A adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat Y-nya lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, di sini ada soal nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. B ya adalah anggota bilangan asli yang mana X itu lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Ya. Di mana X adalah anggota bilangan asli. Jadi penulisannya seperti ini. B adalah bilangan asli, ya, dia lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Di sini kasih keterangan koma X anggota bilangan asli. Lalu yang nomor 2, C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan minus 5 tetapi kurang dari 10. Penulisannya C ya, di sini dia bilangan bulat, jadi di sini X anggota bilangan B ya. Jadi di sini selalu disebutkan di mana X di mana bilangan bulat lebih dari sama dengan minus 5 tetapi kurang dari 10. Ya, di sini X anggota bilangan bulat. Jadi di sini keterangannya di belakang. Di sini akan dijelaskan. X di mana X adalah bilangan bulat lebih dari sama dengan minus 5 tapi kurang dari 10. Ya, di sini jelaskan baru X anggota bilangan bulat. Lalu yang nomor 3, D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Di sini D ya, di mana X kurang dari 20 ya. Di sini X adalah anggota bilangan ganjil. Jadi seperti itu penulisannya. Selanjutnya, contoh soal. Nyatakan soal di atas dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi yang tadi, kita tuliskan anggotanya. Kalau tadi, yang tadi, kita tuliskan anggotanya. Ini tuh yang atas tadi ya, sama dengan yang atas ini. Nih, ini sama dengan yang ini. Tuh kan. Dia yang pertama, bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Ya. Lebih dari 3 tapi kurang sama dengan 15. Nah, kita daftar anggotanya. Lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini ada tanda sama dengan, jadi 15-nya masuk. Kalau ini kan lebih besar dari 3, berarti dimulainya dari 4. Ya.
Nah, ini yang kedua, C, di mana X kurang dari sama dengan minus 5 dan kurang dari 10. Ya, berarti di sini kita daftar minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau di sini kan lebih besar dari sama dengan minus 5. Jadi minus 5-nya masuk. Kalau ini kurang dari 10. Berarti hanya sampai angka 9. Lalu yang D, dia bilangan yang di mana X kurang dari 20. Ya, berarti di sini ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil atau bilangan apa tadi? Soal yang tadi bilangan ganjil ya, kurang dari 20. Jadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Karena ini kan tidak ada tanda sama dengannya, jadi sampai dengan angka 19. Ya, di sini ada keanggotaan suatu himpunan. Kita lihat di sini contohnya, himpunan A, dia adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, di sini berarti 1 adalah anggota himpunan A. 3 adalah anggota himpunan A. 5 adalah anggota himpunan A. 7 adalah anggota himpunan A. 9 adalah anggota himpunan A. Angka 1 berarti bukan anggota himpunan B. Angka 3 berarti bukan anggota himpunan B. 5 bukan anggota himpunan B. 7 bukan anggota himpunan B. 9 bukan anggota himpunan B. Ya. Banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan N kecil dalam kurung A kapital ya. Jadi banyaknya anggota himpunan. Lalu kita jumlahkan, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Begitupun ini yang sebelahnya. Contohnya, himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Berarti 2 anggota himpunan B. 2 bukan anggota himpunan A. 4 anggota himpunan B. 4 bukan anggota himpunan A. Karena di sini himpunan A nggak ada ya angka 4. 6 anggota himpunan B. 6 bukan anggota himpunan A. Karena di sini A tidak ada. 8 anggota himpunan B. 8 bukan anggota himpunan A. Di sini tidak ada juga angka 8. 10 anggota himpunan B. Nah, 10 bukan anggota himpunan A.
12 anggota himpunan B. Nah, 12 bukan anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N kecil ya, dalam kurung B besar, jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota himpunan B adalah 6. Ya. Lambang ini yang tadi lambang elemen ya atau anggota. Nah, sedangkan lambang yang ini nih yang sebelahnya dibaca bukan elemen ya. Lalu di sini ada lambang jumlah dari himpunan A dan jumlah dari himpunan B atau banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B disebut dengan bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan. Yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, dia dilambangkan dengan kurung kurawal atau ada lingkaran yang dicoret ya. Nah, di sini ada contohnya. Himpunan D adalah orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Ya. Lalu yang kedua, himpunan F adalah bilangan prima antara 7 dan 11. Pada contoh yang ada di atas, apakah ada yang saat ini tingginya lebih dari 5 meter? Orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Ada tidak? Ada nggak di dunia ini yang tingginya lebih dari 5 meter? Tidak ada. Ya, artinya itu adalah himpunan kosong. Atau yang kedua tadi bilangan prima antara 7 dan 11. Ada atau tidak? Bilangan prima antara 7 dan 11. Tidak ada. Berarti itu juga termasuk himpunan kosong. Sekarang coba kalian buat contoh notasi himpunan lain yang mendefinisikan himpunan kosong. Ada yang bisa? Kalian pikirkan apa yang kemungkinan memang tidak ada. Misalkan, himpunan X adalah orang dengan berat badan lebih dari 5 ton. Ada atau tidak di dunia ini orang dengan berat badan tersebut? Tidak ada. Berarti itu bisa termasuk himpunan kosong. Atau apalagi? Coba kalian sebutkan contohnya. Ayo, coba pikirkan. Contoh himpunan kosong seperti apa lagi? Ada yang bisa? Nah, faktanya saat ini ada tidak orang yang berlari 100 km per jam? Nah, karena sekarang berdasarkan fakta yang ada saat ini itu tidak ada, berarti itu bisa termasuk ke dalam himpunan kosong.
Tapi kalau misalnya seandainya nanti berubah ternyata ada yang tembus rekor itu, berarti itu tidak bisa dikatakan himpunan kosong. Atau himpunan A, misalkan himpunan siswa TK yang berusia 40 tahun. Ada tidak siswa TK yang usianya 40 tahun? Tidak ada. Lalu misalnya himpunan B adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Y. Ada tidak? Tidak ada. Atau himpunan C adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, tidak ada ya, berarti itu himpunan kosong. Atau himpunan D adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 20 hari. Ada tidak? Tidak ada ya, nama bulan adanya 30, 31 atau 29, 28. Tidak ada yang 20 hari. Jadi seperti itu himpunan kosong ya. Jadi suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu ada himpunan lepas. Definisinya adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya, himpunan L terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Himpunan G terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kalian perhatikan kedua himpunan tersebut. Apakah di antara kedua himpunan tersebut ada yang sama atau tidak? Tidak ada ya. Jadi karena tidak ada anggota himpunan L dan himpunan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Ya. Jadi dia bisa dinyatakan dengan L ya adalah himpunan yang saling lepas dengan himpunan G ya. Himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas ya. Tandanya double slash ya, garis miring 2 kali. Selanjutnya ada himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contohnya di sini ada dua himpunan lagi, P dan Q. Di sini ada himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada himpunan Q, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Di sini ada yang sama atau tidak? Himpunan P dan Q. Ada. Berapa saja? 2, 4, 8. Ada lagi? 6. Jadi di sini ada yang sama 2 ya, di P ada 2. Lalu ada 4, di P ada 4 ya, di Q ada 4 juga.
Lalu ada 6 juga di sini. Ya, di sini juga ada 6. Nah, di P juga ada 8. Di Q juga ada 8. Jadi, himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama atau persekutuan, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ya, tandanya seperti ini. Lalu ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Ya, kita perhatikan di sini ada himpunan A, B, C, D, dan E. Apakah setiap anggota himpunan D, nih anggota himpunan D, ada di dalam himpunan A, B, dan C? Coba kalian lihat. 2, 3, 5, 7, 11. Ya. Ada tidak di himpunan A, B, dan C? Di sini 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11A. Ada ya di himpunan A. Lalu di himpunan B 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 juga ada. Ya. Lalu di himpunan C 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 juga ada. Ya. Jadi setiap anggota himpunan D 2, 3, 5, 7, dan 11 ini ada di dalam himpunan A, B, dan C. Oleh karena itu, himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. A, B, C, ya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Lalu yang nomor 2, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Ya, kita lihat ini himpunan E 0, 2, 4, 6. Ada tidak di himpunan A? Ada. Angka 0 ada? Tidak ada ya. Angka 2 ada. Angka 4 ada. Angka 6 ada. Tapi angka 0-nya tidak ada ya. Lalu di himpunan B angka 0 ada. Angka 2 ada. Angka 4, angka 6 ada. Ya, berarti ada di himpunan B. Lalu di himpunan C 0 ada? Ada. 2, 4, 6 ada. Setiap anggota himpunan E ya, 0, 2, 4, dan 6 ini ada di dalam himpunan B dan himpunan C. Tapi tadi angka 0 tidak ada di himpunan A. Karena itu, himpunan B dan himpunan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Tapi himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Karena tadi kan nolnya tidak ada ya. Bisa dipahami? Lalu ada himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila
setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, ya. Nah, lambangnya seperti ini. Kita lihat contohnya, ya. Di sini ada himpunan S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada himpunan B 1, 2, 3, 4. Ada himpunan C 6, 7, 8, 9. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Himpunan bagian bukan? Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita perhatikan setiap anggota himpunan A, B, dan C. Karena setiap anggota dari himpunan B juga merupakan anggota himpunan dari A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, ya. Nah, karena anggota himpunan C, ya, 8 dan 9 tidak terdapat di himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari A, ya. Tandanya dicoret, ya. Jadi C bukan himpunan bagian dari A. Karena anggotanya di sini 8 dan 9 tidak ada di dalam himpunan A, ya. Ada rumus banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak N kecil dalam kurung A, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat N, ya, dalam kurung A. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Di sini ada himpunan A, terdiri dari A, B, dan C. Ada himpunan B, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada himpunan C, terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berapa banyaknya himpunan bagian yang mungkin, ya, dari himpunan tersebut? Nah, di sini jumlah dari himpunan A ada 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari A adalah 2 pangkat 3, ya, sama dengan 8. Nah, untuk himpunan B, ya, banyaknya himpunan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari B adalah 2 pangkat 5, ya, sama dengan 32. Lalu di sini himpunan C, dia jumlahnya ada 7. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari C adalah 2 pangkat 7. Sama dengan 128. Lalu ada himpunan sama. Ya, dua himpunan dikatakan sama jika setiap anggota kedua himpunan ini juga sama bentuk dan jumlahnya. Kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A terdiri dari A, L, U, E, O. Sedangkan himpunan B, U,
A, L, O, E. Kedua himpunan A dan B ini anggotanya sama, ya, sama-sama A, L, U, E, dan O. Ya, cuman beda penempatannya saja. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Contohnya, ada himpunan P terdiri dari A, L, U, E, O, dan himpunan Q yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Di situ jumlahnya sama ya, ada 5. Himpunan P ada 5, jumlahnya himpunan Q ada 5. Tapi anggotanya tidak sama, ya. Maka kedua himpunan P dan Q anggota-anggotanya tidak sama, tapi jumlah anggotanya sama. Jadi himpunan P ekuivalen dengan Q, ya. Ada selanjutnya irisan dua himpunan atau interseksi. Irisan himpunan A dan B, ya, lambangnya seperti ini, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Kita lihat contohnya. Bila P anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan Q anggotanya adalah D, E, F, G, H, maka tentukan irisan himpunan P dan Q. Nah, jadi di sini kita lihat irisannya yang sama ada apa? Huruf apa? D dan E, ya. Di sini di P-nya kan ada D dan E, di Q-nya juga ada D dan E. Berarti irisannya adalah D dan E, ya. P irisan Q adalah D, E. Selanjutnya ada gabungan dua himpunan atau union, ya. Gabungan himpunan A dan B, ya, simbolnya seperti ini, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Kita lihat contohnya. Himpunan P, A, B, C, D, E, himpunan Q, D, E, F, G, H. Maka tentukan gabungannya dari P gabungan Q. Nah, berarti gabungannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Selanjutnya diagram Venn. Ada langkah-langkah untuk menggambar diagram Venn. Ada yang masih ingat? Sebelumnya pernah dipelajari mungkin di SMP, di SMA? Udah lupa? Masih ingat? Ada yang masih ingat atau belum ingat? Ya, kita ya ada yang ingat-ingat, ada yang nggak ingat, ada yang mungkin blank sama sekali ya. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk menggambar diagram Venn. Ya. Jadi kita yang pertama adalah mendaftar setiap anggota dari masing-masing himpunan. Lalu kita menentukan mana anggota yang dimiliki secara bersama-sama.
Lalu yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. Keempat, buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada melingkupi anggota bersama tadi. Kelima, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Yang keenam, selanjutnya lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Dan ketujuh, buat segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran tadi, di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya dan lengkapilah anggotanya apabila belum lengkap. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada himpunan S ya, anggotanya dari 0 sampai 14. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada anggota himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Ada himpunan C, anggotanya 3, 6, 9, 12. Ya. Lalu kita akan menggambar diagram Venn-nya untuk menyatakan himpunan tadi. Seperti tadi yang pertama, nih, masih ingat kan tadi yang pertama apa? Daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan dan tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Lalu baru himpunan yang dimiliki sama-sama diletakkan di tengah-tengah ya. Nah, di sini kan anggota yang sama kita lihat di sini ada 3, di sini ada nggak? Adanya di C ya. Lalu di B ada angka berapa? Angka 6 ada nggak? Yang sama-sama berarti di sini ada angka 6, ada ya, angka 6 ada, angka 6 ada. Jadi kita simpan di tengah. Ya. Jadi di sini kita kan akan membuat 3 ya, 3 lingkaran. Jadi di sini yang sama-samanya kita simpan di tengah ya. Di sini kan yang kuning ini himpunan A, yang hitam ini himpunan B, yang merah himpunan C ya. Jadi di sini himpunan A dan himpunan B. Yang samanya apa? 2, 4, 6 ya. Di sini ada 2, 4, 6 ya. Lalu himpunan A dengan himpunan C, dia yang samanya apa? 3 dan 6. Di sini kan ada 3, 6 ya. Berarti ini ada sama kan? Di A ada, di C ada. Makanya dia ditaruh di sini. Nah, tadi di sini kan himpunan A sama B ada 2, 4, dan 6. Karena 6-nya juga ada di sini, maka yang 6 yang ditaruh di sini ya. Seperti itu. Lalu himpunan A di sini kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena di sini sudah ada 2, 4, 3, 6, berarti ini tinggal sisanya 1 dan 5. Lalu di himpunan B, di sini kan sudah ada 2, 4, dan 6. Berarti di sini sisanya 8 dan 10. Lalu di himpunan C, di sini kan sudah 3 dan 6. Ya, sisanya 9 dan 12. Baru di sini di luarnya yang tidak ada di dalam himpunan ini, di dalam lingkaran. 0 kan belum ada masuk. Lalu 7 ya. 7 juga kan tidak ada di dalam. Lalu 11 ya, 11 juga kan tidak ada. Lalu 13 dan 14 ya. Baru di sini S ya di luar. Ya. Jadi di sini tadi 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C ya di sini. 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki himpunan A dan C.
A dan C, 3 dan 6. 2, 4, dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. 2, 4, 6 ya. Jadi baru sisanya di sini, di luarnya. Contoh yang kedua, dari 32 mahasiswa, terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Ada berapakah orang mahasiswa yang hanya gemar melukis? Lalu B, ada berapa orang mahasiswa yang hanya gemar menari? Dan ada berapa orang mahasiswa yang tidak gemar keduanya? Di sini jumlah dari mahasiswanya adalah 32. Ini harusnya yang kecil ya. Jadi di sini jumlah mahasiswanya ada 32. Misalnya, himpunan A adalah mahasiswa yang gemar melukis. Maka jumlah dari himpunan A adalah 21. Himpunan B adalah mahasiswa yang gemar menari. Berarti jumlah dari himpunan B ada 16. Lalu ada mahasiswa yang gemar keduanya, ya. Di sini berarti yang gemar keduanya ada 10. Nah, maka di sini kita perhatikan diagram Venn-nya. Kita buat dua lingkaran ya, himpunan A dan himpunan B. Yang di tengah pastinya yang gemar keduanya. Berarti yang gemar keduanya ada jumlahnya 10. Lalu mahasiswa yang gemar melukis tadi berapa? 21 orang ya. Karena di sini sudah ada 10, berarti 21 dikurangi 10, berarti di sini ada 11 ya. Lalu yang B, di sini yang gemar menari tadi jumlahnya ada 16. Di sini ada 10, berarti di sini sisanya 6. Nah, lalu di sini ada angka 5. Angka 5 ini dari mana? Berarti angka 5 ini adalah yang tidak gemar keduanya ya, sisanya karena kan totalnya itu 32. Sedangkan di sini yang ada adalah 27. Ya, berarti 32 dikurangi 27, sisanya adalah 5 mahasiswa yang tidak gemar keduanya. Nah, di sini ada contoh ketiga ya. Ada himpunan S ya. Di sini anggotanya itu di mana X lebih besar dari 10 dan X kurang dari sama dengan 20 ya. Berarti di sini kita sebutkan anggotanya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu ada himpunan M ya, di mana X itu lebih besar dari 15 ya. Di sini berarti 16, 17, 18, 19, 20. Lalu ada himpunan N di mana X-nya lebih besar dari 12 ya. Berarti di sini anggotanya adalah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu di sini M iris N berarti 16, 17, 18, 19, 20. Ya, di sini kan ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kalian bisa lihat diagram Venn-nya ya. Di sini irisannya ada di sini
ya. 16, 17, 18, 19, 20, dan ini 13, 14, dan 15, ya. Jadi ini lingkaran yang himpunan M, ini lingkaran himpunan N. Baru yang 11, 12 ini adalah himpunan S di luar. Lalu ada contoh yang keempat. Dari 60 mahasiswa, terdapat 20 orang suka bakso, 46 orang suka siomay, dan 5 orang tidak suka keduanya. Pertanyaan A, ada berapa orang mahasiswa yang suka bakso dan siomay? B, ada berapa orang mahasiswa yang hanya suka bakso? Dan C, ada berapa orang mahasiswa yang hanya suka siomay? Ya. Berarti jawabannya di sini jumlah dari mahasiswanya tadi berapa? 60, ya. Himpunan A, mahasiswa yang suka bakso. Berarti himpunan mahasiswa yang suka bakso berapa tadi? 20, ya, jumlahnya. Lalu yang himpunan B adalah mahasiswa yang suka siomay. Dia jumlahnya ada 46. Lalu ada yang tidak suka keduanya, ya. Jumlahnya ada 5. Kalau yang suka keduanya, berarti kita nyatakan dengan X, ya, karena belum ada. Di sini mahasiswa yang suka bakso saja berarti sama dengan 20 dikurangi X. Mahasiswa yang suka siomay saja 46 dikurangi X, ya. Di sini berarti jumlah dari himpunan S sama dengan 20 min X plus X plus 46 min X plus 5, ya. Jadi di sini jumlahnya yang S 60. Nah, kalau yang ini kita jumlahkan jadi 71 minus X, ya. Di sini X berarti 71 dikurangi 60 sama dengan 11. Jadi yang suka keduanya adalah X 11 orang. Lalu yang suka bakso saja adalah 20 min X sama dengan 20 dikurangi 11. Jadi 9 orang. Lalu yang suka siomay saja adalah 46 min X sama dengan 46 dikurangi 11 sama dengan 35 orang. Nah, di sini kita lihat diagram Venn-nya di sini. Ya, berarti himpunan A, himpunan B. Di sini di tengah-tengahnya X, ya. Lalu di sini A, di sini B. Di sini 20 minus X, di sini 46 minus X, ya. Ini yang suka keduanya. Nah, ini yang tidak suka keduanya ada di luar. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal-soal. Ya. Kalian bisa lihat di sini soal-soalnya. Ya. Atau sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan kerjakan soal-soal di bawah ini.